Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Menurut saya, akhir-akhir ini saya merasa ada begitu banyak orang yang penuh dengan kekhawatiran. Sebetulnya saya sudah mendengar itu sejak pandemi, sejak masa COVID kemarin. Banyak orang yang khawatir, dan karena itu justru mempunyai banyak masalah karena kekhawatiran itu. Yang sebetulnya tidak perlu, karena khawatir itu tidak ada gunanya sama sekali. Apakah karena kekhawatiran kita bisa menambah satu langkah umur kita? Enggak bisa. Apakah kekhawatiran kita bisa menyelesaikan persoalan kita? Enggak bisa. Dan banyak kekhawatiran yang sebetulnya disebabkan oleh sesuatu yang tidak jelas. Misalnya, khawatir tentang masa depan, apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, itu kekhawatiran yang tidak perlu sama sekali, karena tidak ada satupun yang tahu tentang masa depan kecuali Tuhan. Karena itu serahkan saja masa depan kepada Tuhan, karena yang tahu Tuhan, tidak ada satupun yang tahu di antara kita. Maka khawatir tidak bisa mengubah apa-apa. Tetapi kekhawatiran membuat kita tidak bahagia, tidak damai. Maka tidak usah khawatir. Yang kedua, orang juga seringkali merasa tidak bahagia karena membanding-bandingkan. Apalagi sekarang dengan media sosial. Lihat teman-temannya pada kulineran, rame-rame, ketawa-ketawa makan. Waduh, saya kok nggak bisa pergi ya, nggak bisa kulineran karena banyak tanggung jawab. Atau mereka selfie-selfie di tempat rekreasi yang sangat indah dan prestisius. Lalu muncul iri hati. Kemudian membanding-bandingkan. Dan karena itu juga kehilangan kebahagiaan. Padahal membanding-bandingkan juga tidak bisa. Karena tidak pernah apple to apple. Setiap pribadi itu unik. Setiap pribadi itu tidak tergantikan. Maka tidak usah membandingkan. Dan tidak perlu. Justru hanya akan membuat kita tidak bisa menerima diri kita apa adanya. Maka lebih baik menerima diri. Saya punya kelebihan, saya juga punya kekurangan. And that's okay. Itulah yang membuat kita manusia. Dan itulah yang membuat kita unik. Karena itu, berusaha menerima itu sangat baik. Menerima diri dan menerima orang lain. Kemudian kita bisa menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Dan yang ketiga, yang membuat orang tidak damai, tidak bahagia adalah sakit hati dan kemudian membenci. Menurut saya kita sudah jatuh tertimpa tangga. Kalau kita terlukai dan sakit hati, kemudian membenci orang yang menyakiti, kita sakitnya double. Karena tersakiti oleh orang lain dan kemudian menyakiti diri sendiri dengan membencinya. Membenci orang lain itu seperti minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Enggak bisa, kita yang mati. Maka jangan membenci. Lebih baik mengampuni. Ketika kita mengampuni, kita menjadi lebih kuat. Dan sebetulnya kita bisa belajar dan berterima kasih malahan kepada orang yang dalam arti tertentu menyakiti kita. Karena kita bisa belajar dari manapun. Dari orang baik kita bisa belajar tentang kemurahan hati, cinta kasih, kelembutan. Dari orang tidak baik, orang jahat, kita juga bisa belajar. Bagaimana mengampuni, bagaimana menjadi sabar, bagaimana memahami orang lain, juga bagaimana bisa memahami kekuatan diri kita sendiri. Jadi sebetulnya kita bisa belajar. Entah kepada orang baik, entah kepada orang tidak baik.
Karena itu tidak perlu membenci. Maka sebetulnya kunci hidup yang damai adalah jangan membandingkan. Satu. Yang kedua, jangan membenci. Tuh. Dan yang ketiga, jangan khawatir. Kalau kita tidak membenci, tidak khawatir, tidak membanding-bandingkan, pasti hidup kita damai. Lebih baik kita belajar bersyukur. Mensyukuri segalanya. Orang baik kita syukuri, orang tidak baik juga kita syukuri. Dan latihannya sederhana. Bangun pagi bersyukur atas hidup. Waduh, hidup saya bersyukur. Kemudian bersyukur bahwa sepanjang hari itu akan mendapatkan banyak berkat yang merupakan kejutan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan karena kejutan maka itu adalah hadiah. Karena the nature of a gift is surprise. Dan karena itu kita bisa bersyukur. Kita bisa bergembira. Dan berharap-harap menjalani kehidupan setiap hari dengan penuh antusiasme. Kemudian kita juga bisa mencintai, belajar mencintai apa saja, ya, mensyukuri dan mencintai dan terbuka menjalani kehidupan ini. Maka kemudian hidup itu menjadi sangat menakjubkan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Syukur kalau kemudian latihan menyadari bahwa Tuhan selalu bersama kita. Kita selalu bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita selalu bersama dengan Tuhan, kita akan damai, kita akan tenang. Dan menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Latihannya sederhana. Setiap saat, setiap melakukan sesuatu, setiap hari, dengan sadar mengatakan, I am here for you. You-nya Tuhan, karena Tuhan selalu hadir. I am here for you. Itulah mencintai. Selalu ada untuk yang dicintai. Dan Tuhan selalu ada. Maka kalau kita latihan, sadar setiap saat, setiap melakukan sesuatu, I am here for you. Kita juga bisa mengganti you-nya itu dengan Tuhan, dengan semesta, dengan orang lain, dengan peristiwa. Dan kemudian sungguh-sungguh memberikan diri sepenuhnya. Maka sungguh-sungguh, here-nya sungguh-sungguh. Saya di sini untukmu, bukan untuk diriku sendiri. Saya memperhatikan engkau sepenuhnya. Dan saya mendengarkan engkau. Itulah mencintai. Maka kemudian kita selalu bisa bersyukur dan menjalani kehidupan selalu bersama Tuhan. Dan tentu hidup menjadi sangat menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.